monggo sampun. Monggo Bu Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada siang ini dari keempat kesempatan yang sangat-sangat menarik, yaitu membangun budaya sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak pemateri kita, yaitu Bapak Irfan Arif. Dengan host saya Wirunisa dan moderator yaitu Bapak yang dimuliakan, dihormati, materi kita kali ini sangat-sangat menarik sekali, apalagi berkaitan dengan pendidikan. Untuk itu waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak moderator Bapak Ridho. Monggo Bapak Ridho, waktu kami berbicara. Terima kasih Bu Indonesia selaku host pada sesi keempat PCT 9.3 wilayah Jawa Timur. Sebelumnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan menyempatkan waktu untuk hadir kali ini. Saya informasikan Bapak Ibu untuk mengisi absen terlebih dahulu yang telah disediakan oleh Ibu selaku host. Untuk aturan nanti setelah Bapak Ibu Bapak Irfan memberikan materinya, Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan melalui chat atau bisa mengaktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Bapak Irfan. Selanjutnya untuk pemaparan materi tentang membangun budaya sekolah yang disampaikan oleh Bapak Irfan, waktu dan tempat kami silakan. Bapak Irfan. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu peserta di Vikon sesi 4 kali ini. Bapak Ibu guru yang super dan Bapak Ibu guru yang hebat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada host Ibu Khairunisa. Kami ucapkan terima kasih juga kepada moderator Bapak Muhammad Ridhoi yang sudah memberikan ruang dan waktu kepada saya Irfan Arif dari Kota Batu untuk menyampaikan sharing pengalaman atau berbagi cerita tentang bagaimana membangun budaya sekolah, terutama dalam bidang sikap spiritual dan sosial melalui pendekatan program pembiasaan di sekolah dasar, khususnya ini adalah pada SDN Negeri 1 Kota Batu. Bapak Ibu yang terhormat, rasionalisasi atau logika berpikirnya, kenapa budaya sekolah itu perlu dibangun. Anak-anak kita adalah berada pada posisi rawan. Apa maksudnya rawan? Rawan itu artinya adalah rawan dari pengaruh media, rawan dari pengaruh budaya-budaya luar, ya. Rawan dari adanya pengaruh-pengaruh globalisasi, minimnya teladan yang ada di lingkungan kita. Nah, saat ini masyarakat sudah cuek, masyarakat sudah tidak bisa sepenuhnya memberikan keteladanan kepada anak-anak kita tentang perilaku baik, ya, karena pengaruh dari semakin berkembangnya lingkungan masyarakat. Semua sudah sibuk bekerja, sibuk mencari uang dan tidak peduli lagi
tidak peduli lagi terhadap lingkungan. Nah, ini menyebabkan rendahnya motivasi anak-anak untuk tumbuh menjadi lebih baik, minimnya motivasi anak-anak untuk belajar agama, dan minimnya motivasi anak-anak untuk apalagi melaksanakan atau melaksanakan ajaran agama. Karena kadang pada wilayah perkotaan menjalankan ajaran agama itu kadang bagi anak-anak muda sekarang itu kadang dicemooh atau terkesan nggak gaul atau kurang ngetren. Ya, ini sangat mengenaskan dan sangat berbahaya apabila kita biarkan. Maka kita sekolah sebagai institusi formal perlu membangun sebuah budaya, perlu membangun sebuah pola kepada anak-anak kita, ya, bisa dengan berbagai macam pendekatan. Namun kami memilih untuk melalui pendekatan pembiasaan. Ya, karena waktu kita di sekolah tidak terlalu banyak, oleh karena itu setidaknya kita membuatkan frame atau setidaknya membuatkan kerangka berpikir yang nantinya bisa diterapkan di rumah. Nah, dari alasan-alasan tersebut, maka perlunya sistem pertahanan atau benteng. Nah, benteng itu adalah berupa kegiatan untuk menumbuh kembangkan akhlakul karimah dan sikap-sikap atau karakter-karakter kebangsaan, karakter kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ini perlu kita pupuk kembali melalui kegiatan-kegiatan di sekolah. Tentunya kegiatan-kegiatan ini harus kita rencanakan dengan matang melalui pintu gerbangnya adalah membangun atau merancang sebuah visi merujuk pada apa yang kita inginkan. Maka SDN Ngaglik 1 menginginkan terwujudnya lulusan yang religius dan berbudaya. Oleh karena itu, dua frasa ini, religius dan berbudaya, adalah menjadi frasa utama dari visi yang kita bangun di SDN Ngaglik 1 Kota Pati. Selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana strategi pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan? Kegiatan pembiasaan yang kita laksanakan itu kita bagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan sebelum pembelajaran, kegiatan pembiasaan selama pembelajaran, dan kegiatan pembiasaan setelah pembelajaran. Ini adalah 3 gerbang utama untuk kegiatan pembiasaan kita. Nah, kegiatan pembiasaan sebelum pembelajaran itu kita laksanakan dengan kegiatan-kegiatan sederhana, tapi diharapkan nanti dapat membangun atau mewujudkan apa yang telah kita inginkan atau kita rencanakan di awal tadi, ya. Pembiasaan untuk berbaris, ya, pemeriksaan kebersihan dan kerapian diri oleh guru. Jadi guru harus siap standby di depan ruang kelas sebelum anak-anak jam masuk sekolah. Ini penting karena apa? Disinilah waktu yang paling tepat untuk membangun ikatan emosional dan membangun perhatian, rasa empati kepada siswa, karena awal mereka datang kita sudah menyambut dan di dalamnya kita menyisipkan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan melalui pemeriksaan kebersihan dan kerapian diri. Kegiatan berdoa sebelum kegiatan belajar ini adalah tidak kalah penting. Ini sudah harus menjadi kegiatan wajib dan dilaksanakan tidak oleh
teacher centered tapi sudah pada student centered, artinya semua harus sudah ditugaskan secara teratur dan secara terpola kepada anak-anak untuk secara bergantian berjenjang untuk bisa melaksanakan piket yang sudah diatur oleh tim dari pengurus kelas. Ya, pembacaan Pancasila ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan tersebut secara berurutan, ya. Terus menyanyikan lagu wajib nasional di pagi hari sebelum memulai kegiatan, dan menghafal surat-surat pendek dan doa-doa harian. Ini menjadi kegiatan pembiasaan sebelum pembelajaran. Kita punya waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi kalau efektif kita adalah 7.15 kita mulai pembelajaran, jam minim jam 7 kurang seperempat itu semua sudah standby di dalam kelas untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pembiasaan. Selanjutnya kegiatan pembiasaan selama kegiatan pembelajaran kita menerapkan 3S, yaitu senyum, salam, sapa. Ini berlaku untuk semua komponen atau semua stakeholder yang ada di sekolah, ya. Semua sivitas, ya, baik itu tenaga pendidik, tenaga pendidikan, siswa, ya, maupun petugas kantin dan lain-lain, semua wajib menerapkan 3S. Jika ketemu harus menunjukkan senyum, selalu bersalaman dan selalu menyapa. Apalagi anak-anak itu wajib hukumnya setiap ketemu dengan guru dimanapun kapanpun selalu salim dan untuk mencium tangan. Ini adalah untuk membangun sikap tawadhu, sikap taat, dan untuk juga menghormati kepada orang yang lebih tua atau guru dan orang tua. Berikutnya adalah program wajib sholat duha berjamaah. Ini adalah program selama kegiatan, jadi nanti di awal kegiatan pembelajaran, masuk jam pembelajaran pertama, itu selalu kita siapkan ada pelajaran agama yang kita tempatkan untuk pada saat pengaturan jadwal secara bergiliran di setiap kelas. Terus budaya bersih kelas dan lingkungan sekolah ini menjadi sebuah kegiatan rutin. Jadi sebelum masuk ruang kelas, sebelum guru memulai, guru punya peran penting untuk mengecek ruang kelas, memastikan bahwa ruang kelas bersih, ruang kelas rapi, itu baru kegiatan dimulai. Apabila itu belum, maka guru adalah menjadi motor yang untuk mengingatkan dan memastikan anak-anak harus melaksanakan tugas untuk menjaga kebersihan tersebut. Ya, berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah penegakan peraturan sekolah. Ini adalah hal yang sangat krusial dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan tadi, terutama adalah pada aspek karakter disiplin, ya, karakter bertanggung jawab, penghormati terhadap hak-hak orang lain. Ini perlu kedisiplinan ini, peraturan sekolah ini ditegakkan dengan cara ditaati oleh bersama dan semua ikut menjadi pelaku dari penegakan peraturan sekolah. Berikutnya, jenis kegiatan pembiasaan setelah kegiatan pembelajaran. Setiap selesai kegiatan pembelajaran, anak-anak selalu berdoa dengan seremoni yang sudah diatur atau ditata oleh guru dan sudah diatur sedemikian rupa sehingga semua siswa pasti akan terlibat menjadi petugas dari setiap rangkaian kegiatan tersebut, termasuk dilanjutkan dengan menyanyikan lagu daerah. Jadi pagi menyanyikan lagu wajib, siang pulang sekolah menyanyikan lagu daerah, dengan masing-masing itu petugasnya diatur sedemikian rupa sehingga satu kelas secara bergantian pasti akan mendapatkan tugas-tugas tersebut. Dilanjutkan dengan kegiatan menghafal
Asmaul Husna. Nah, ini kita laksanakan pada hari-hari tertentu, termasuk adalah sholat zuhur berjamaah. Ini rutin dilaksanakan dengan sistem pembagian seperti pada sholat duha tadi. Kalau pagi kita atur ada jam pelajaran agama, itu ada yang di pagi dan ada di siang pada jam terakhir, sehingga kegiatan sholat zuhur itu secara bergantian dari tiap kelas akan melaksanakan kegiatan ini, sehingga masjid bisa berfungsi dengan maksimal untuk memberikan ruang pada anak-anak untuk bisa berlatih untuk melaksanakan ibadah. Berikutnya, kegiatan ini kita laksanakan dengan beberapa teknik, ya. Untuk kegiatan 3S, nah, seperti apa yang kami sampaikan tadi, bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini semua wajib terlibat. Jadi artinya tidak hanya siswa yang dituntut untuk melakukan ini, tapi semua komponen yang ada di sekolah punya kewajiban untuk melaksanakan ini. Ya. Ini perwujudan dari penghormatan terhadap orang lain, dan juga perwujudan dari menjaga ukhuwah Islamiyah. Berikutnya adalah bagaimana teknik untuk pelaksanaan berbaris. Jadi untuk berbaris itu guru telah mengatur sedemikian rupa sehingga petugas itu sudah terjadwalkan dan sudah disiapkan oleh baik guru olahraga dari pramuka maupun guru kelas untuk memberikan sebuah seremoni tertentu, baik itu gerakan-gerakan untuk kedisiplinan, gerakan-gerakan periksa kerapian, itu sudah disiapkan sehingga menjadi agenda rutin sebelum baris berbaris mereka melaksanakan seperti yel-yel atau seperti gerakan-gerakan, dan kalau pagi itu juga akan membangkitkan semangat untuk belajar, ya, sebelum mulai masuk kelas. Selanjutnya, untuk berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar, ini juga semua diprogramkan untuk terjadwal secara bergantian. Setiap anak pasti nanti terlibat untuk menjadi petugas-petugas yang memimpin kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga anak-anak dipastikan harus menghafal masing-masing untuk doa-doa yang nanti pasti akan kebagian tugas setiap siswa tersebut. Termasuk membaca Pancasila itu adalah juga terprogram atau terjadwal sesuai dengan yang sudah diatur oleh ketua kelas maupun pengurus di kelas tersebut, sehingga dipastikan semua pasti mendapat giliran untuk melaksanakan kegiatan itu. Oke. Termasuk adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Ini semua adalah satu rangkaian aktiviti seremoni baik pagi maupun siang. Jadi setiap siswa itu dia pasti nanti akan kebagian tiap-tiap tahapan atau tiap-tiap jenis kegiatan tersebut secara berurutan, bisa menggunakan urutan absen. Dan semua itu sudah diatur oleh ketua kelas dan beserta pengurus kelas. Berikutnya adalah kegiatan menyanyi lagu daerah. Ini dilaksanakan pulang sekolah, ini juga kegiatan rutin dan dipimpin oleh petugas yang sudah terjadwal, sehingga dipastikan bahwa setiap siswa pasti harus menghafalkan berbagai macam lagu wajib dan berbagai jenis-jenis lagu daerah, sehingga ketika mereka bertugas mereka sudah siap. Yang tidak kalah penting adalah kegiatan sholat duha berjamaah. Kebetulan sekolah kami memiliki masjid yang representatif, sehingga kita isi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan mohon maaf, ini memang kita khususkan karena mayoritas muslim, kita pendekatannya adalah kegiatan agama Islam.
sholat duha berjamaah seperti yang sudah saya sampaikan tadi dilaksanakan bergiliran dengan pengaturan sesuai dengan pengaturan jadwal pelajaran agama yang kita tempatkan di jam-jam pagi secara bergiliran. Budaya bersih kelas dan lingkungan sekolah tadi sudah kita bahas. Bagaimana dengan sholat duhur ini juga rutin secara bergiliran, tiap kelas itu pasti akan mendapatkan waktu bagian untuk sholat duhur berjamaah, karena nanti di awal tahun pelajaran sudah kita kondisikan untuk pengaturan jam pelajaran agama di awal pelajaran dan di akhir pelajaran itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga semua kegiatan sholat duha dan sholat duhur berjamaah itu setiap hari pasti ada kegiatan, karena kita rombelnya ada 19 rombel sehingga dipastikan semua nanti bisa terlibat dalam 2 minggu itu bisa terlibat. Berikutnya menghafal Asmaul Husna ini juga dilaksanakan terutama untuk kelas tinggi. Ini karena kita punya perangkat audio yang setiap ruang, baik itu di luar ruang pada sudut-sudut lokal sekolah maupun di ruang-ruang kelas kita punya, jadi memudahkan untuk melaksanakan kegiatan ini kekuatan kita, sehingga guru agama memiliki program-program untuk hafalan Asmaul Husna dan berbagai kegiatan seperti doa-doa harian itu dengan langsung dipandu dari ruang kontrol dari ruang guru, sehingga semua pasti terlibat. Dan apabila pada saat itu setiap guru yang sedang mengajar di kelas ketika ada kegiatan tersebut itu mereka sudah siap dan mereka juga membantu untuk mengkondisikan siswa-siswinya dalam kelas untuk mentaati, untuk memastikan mereka juga ikut melaksanakan kegiatan tersebut dengan tertib, dengan baik dan dengan khusyuk. Ini adalah kekuatannya, sehingga dipastikan terjamin bahwa setiap anak atau setiap individu itu pasti terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, apa target pencapaiannya? Jadi target yang diharapkan dari apa yang kita rencanakan rangkaian kegiatan tersebut itu adalah kita ingin tumbuh dan berkembangnya sikap atau budaya tertib, patuh, disiplin, ya, berani dan bertanggung jawab sebagai pelajar, ya, bersih diri dan lingkungannya, sikap cinta tanah air dan bangsa, ya, selalu menghormati orang tua, ya, guru, dan antar sesama teman. Dan yang tidak kalah penting adalah target kita adalah anak-anak bisa taat untuk beribadah dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Strategi monitoring, tentu setiap kegiatan perlu adanya monitoring. Oleh karena itu, karena kita lembaga formal, maka kepala sekolah itu adalah pelaksana monitoring selama kegiatan sekolah. Ini monitoring internal. Monitoring eksternal adalah kita juga melibatkan pengawas untuk kita berikan laporan, dan pada waktu-waktu tertentu beliau juga turba untuk mengamati keterlaksanaan program. Ya. Sasaran monitoring tentunya adalah semua program harus semua kegiatan didasari dari perencanaan, dan tentunya di sini adalah perlunya ada program di semua kegiatan pembiasaan, baik itu sebelum, selama, dan sesudah maupun kegiatan ekstrakurikuler harus didukung dengan perangkat program, sehingga semua serba terencana dengan baik. Dan selain itu juga bagaimana pengelolaan kegiatan dan capaian kegiatannya, semua ini pasti sudah terekam atau tertuang dalam rencana kegiatan atau tertuang di program yang sudah disusun, ya. Dan tekniknya bagaimana? Tekniknya adalah untuk monitoring itu pemeriksaan dokumen, itu baik oleh pengawas, oleh
kepala sekolah. Ya, pengamatannya bisa secara langsung setiap hari karena ini merupakan kegiatan pembiasaan. Setiap hari kita bisa diamati. Ya. Kepala sekolah juga bisa melakukan wawancara terhadap guru kelas, guru agama Islam, guru piket, siswa. Ya, itu untuk memastikan karena kepala sekolah tidak selalu standby di sekolah, hanya untuk uji sampling aja untuk memastikan mendapatkan informasi tentang keterlaksanaan dari setiap program-program pembiasaan yang sudah direncanakan. Strategi evaluasinya, jadi untuk mengevaluasi dari kegiatan ini biasa kita lakukan, ada biasa evaluasi tengah tahun atau semesteran dan juga evaluasi akhir tahun. Ini pelaksananya adalah kepala sekolah, guru agama dan guru piket ini terlibat langsung dalam evaluasi untuk meninjau atau mendapatkan informasi sejauh mana mungkin keefektifan dari dan ketercapaian dari program yang kita rencanakan. Ya. Nah, sasaran dari evaluasi adalah tentunya sasarannya adalah semua rangkaian kegiatan itu merupakan sasaran dari kegiatan evaluasi. Namun yang lebih tajam sasaran dari evaluasi ini adalah terhadap perubahan tingkah laku dari siswa dengan adanya kegiatan tersebut, sejauh mana mampu merubah atau berkontribusi terhadap perubahan-perubahan tingkah laku, ya, baik itu keterampilan dalam melaksanakan perilaku tertib, disiplin, tanggung jawab, ya, kemampuan untuk menjaga kebersihan diri, ya, sikap cinta tanah airnya, ya, menghormati guru, ya, semua ini kita harus kita evaluasi apakah itu bisa tercapai perilaku-perilaku yang kita harapkan tersebut. Ya. Strategi evaluasi kita tekniknya adalah dengan menggunakan teknik observasi atau pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh kepala sekolah dan tim pengembang atau biasanya adalah ada penanggung jawab kegiatan, ya. Dan juga kepala sekolah memiliki dan tim penanggung jawab dari pelaksana kegiatan ini memiliki buku kendali mutu, ya, isinya adalah instrumen-instrumen berupa checklist dari setiap item kegiatan. Tinggal checklist saja, ya. Dan berikutnya adalah dengan teknik wawancara atau bertanya langsung kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelaksanaan dan juga sampai pada ketercapaian dari program yang dilaksanakan. Saya kira itu sekilas cerita dari kami yang telah kami lakukan di SDN Ngaglik 1. Harapannya Bapak Ibu bisa memberikan sumbangsi pikiran, memberikan tambahan ilmu ataupun memberikan, ya, kritik saran membangun untuk kami sehingga bisa lebih baik dan lebih maju dalam melayani anak-anak. Saya kira itu Bapak Muhammad Ridhoi materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator Bapak Muhammad Ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan atas ceritanya tentang membangun budaya sekolah, dimana target utamanya adalah siswa sampai pada kemampuan sampai pada tahap beribadah menjalankan ajaran agamanya. Mungkin saya sekedar mengingatkan Bapak Ibu yang perlu gabung silakan diisi absen dan kami buka kolom bertanya
seperti itu Ya. apakah ada kendala Pak? Misalnya anak-anaknya yang diajak agak sulit atau ada dari bapak dari salah satu bapak ibu guru katakan dari rekan kita ada yang tidak seperti istilahnya suka keprek. Nah, ada nggak seperti itu biasanya Pak? Selalu ada Bapak. Iya. Iya, selalu ada. Oke. Jadi rintangan itu pasti banyak. Kadang itu pun muncul dari wali murid. Rintangan itu pun muncul dari anak-anak sendiri selaku pelaku ya. Dan kadang juga malah muncul dari internal adalah bapak ibu guru sendiri yang kadang kurang sepaham atau kurang sependapat. Nah, namun demikian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menyatukan kembali, karena pada dasarnya anak-anak itu adalah dia memerlukan contoh atau teladan. Ini yang penting. Jadi kita mulai dari membangun kebersamaan dengan Bapak Ibu guru untuk membangun bersama visi dan misi. Oleh karena itu, untuk sebagai awal program itu pasti kita akan membentuk tim sukses dulu. Jadi tidak semua bisa terlibat secara menyeluruh, namun kita punya tim karena kita adalah rombelnya itu setiap tingkat itu rombelnya 3. Itu setiap rombel itu kita pastikan setiap tingkat itu ada satu guru yang menjadi penguat di tingkatan itu kita kader, kita ajak diskusi dan kita ajak untuk mensukseskan kegiatan ini dimulai dari memberikan teladan ya. Karena kalau setelah kita berikan teladan dan teladan itu adalah kontinu, tidak rok-rok asem istilahnya. Nah, saya yakin itu akan menjadi sebuah pola dan itu akan bagi mereka yang tidak suka atau mereka yang kurang berkenan, lama-lama ibarat bola salju, lama-kelamaan bola ini akan semakin besar dengan ketebalan yang semakin tebal karena terus menggelinding. Lama-kelamaan ini akan menjadi sebuah sebuah kekuatan untuk menggerakkan hati dan pikiran dari rekan-rekan kita. Itu saya kira itu hal yang bisa kita sharingkan dari apa yang terjadi. Pak Irfan atas paparannya. Saya kira untuk pertemuan karena sudah jam 12.26 siap sudah melebihi dari targetnya. Saya dapat menyimpulkan bahwasanya dalam membangun budaya sekolah ini perlu adanya pembiasaan dan kerjasama yang sinergi antara komponen yang ada di sekolah Bapak Ibu, termasuk wali murid, Bapak Ibu dewan guru teman sejawat ataupun dengan pihak pimpinan selaku pengambil keputusan dari lembaga sekolah tersebut. Selanjutnya nanti mungkin kalau dari Bapak Ibu guru kalau mau berkonsultasi atau tidak puas dengan Vikon kali ini, Bapak Ibu bisa langsung mengecat Bapak Irfan di Batu atau bisa langsung datang ke Batu untuk bersilaturahmi. Selanjutnya kami dari selaku moderator, apabila ada kata atau kurang pantas di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Khairunisa selaku host dalam kegiatan Vikon kali ini. Terima kasih. Alhamdulillah, sesi kita menarik sekali, sangat menarik sekali dengan materi yang sangat menarik sekali membangun budaya sekolah. Utama yang penting sekali kita sebagai seorang guru
Bapak Moderator Muhammad Ridhoi. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.